Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, di minggu ini kita sedang menggumuli iman kita dalam minggu Paskah. Dan sebelum Paskah tiba, kita diperhadapkan dengan kisah Jumat Agung yang menyentak iman percaya kita. Betapa pengorbanan Yesus itu sangat berharga bagi keselamatan kita. Di Jumat 7 April 2023 ini, firman Tuhan menjadi pegangan iman kita. Diambil dari Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita pelajari secara keseluruhan Alkitab, salah satu kata kunci iman yang paling sering kita temukan adalah taat. Taat berarti senantiasa tunduk kepada Tuhan, setia, tidak berlaku curang, serta tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Seseorang yang taat tidak memandang keadaan pribadinya sebagai alasan bagi dia untuk ingkar, melainkan ia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ketaatan, meskipun membutuhkan kerendahan hati, akan lebih berbuah manis dibandingkan dengan ketidaktaatan atau ingkar. Yesus taat. Pada akhirnya ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Ia taat terhadap apa yang harus dideritanya. Taat kepada siapa yang mengutus dia. Dalam ketaatannya itu, ia sampai mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia. Disampaikanlah itu dengan doa, permohonan, ratap tangis, dan air mata. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-8. Sebab musuh yang ia hadapi ialah maut, baik secara jasmani maupun karena kedudukannya selaku pemikul dosa. Saudara yang terkasih, sebagai manusia, Yesus juga sampai ketakutan. Ia bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya menjadi seperti darah, sebagaimana yang diungkapkan dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-44. Kondisi medis yang jarang itu pun sampai-sampai ia alami. Peluh bercampur darah atau seperti darah. Menurut Dr. Frederick Jogibe, kepala penguji medis dari Rutland County, New York, hal seperti ini dikenal dengan istilah medis hematohidrosis. Sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah berbentuk seperti jaring. Di bawah tekanan yang besar, pembuluh-pembuluh tersebut menyusut. Kemudian saat kegelisahan berlalu, pembuluh darah mengembang sampai mencapai ambang pecah dan darah mengalir masuk ke kelenjar keringat. Sementara kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat, darah terdorong ke permukaan kulit, keluar seperti tetesan darah.
Saudara yang terkasih, orang yang mengalami hal seperti ini pastilah dalam tekanan berat. Sedikit di atas ini, orang akan bunuh diri. Sesungguhnya dengan kuasa yang dimiliki oleh Yesus, ia dapat saja menghindar atau menyelamatkan diri dari semua situasi itu. Membatalkan atau mempertebal kulitnya. Kemudian ia menangkis rasa sakitnya. Ia bisa saja menepis rasa sakitnya. Dia bisa menghalau atau membentuk bala tentara untuk menolongnya. Tapi ia memilih untuk taat di atas ketidaktaatan kita. Dia memilih untuk taat oleh pemberontakan kita. Dan merasa remuk redam oleh kejahatan kita. Ia benar-benar taat melunasi dosa-dosa dan menderita kematian sebagai manusia. Yesus memilih taat di samping ia juga setia. Ia bukan pengecut yang lari dari persoalan dan mara bahaya. Dan oleh ketaatannya, firman Tuhan mengisahkan bahwa ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Ia disempurnakan menjadi sumber keselamatan yang abadi. Terlebih dahulu bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini menjadi sekaligus sumber perdamaian bagi pelanggaran dan dosa, serta ketidaktaatan kita. Dalam hal ini, Yesus mencapai kesempurnaan, serta melakukan rekonsiliasi yang sempurna. Ialah sumber perdamaian manusia, sumber perdamaian kita dengan Bapa. Maka kita pun hendaknya menyiapkan diri dalam ketaatan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada tantangan, penderitaan, air mata, dan juga peluh. Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan itu kepada kita. Keselamatan kekal sebenarnya telah dianugerahkan kepada orang-orang yang taat kepada Kristus. Mengindahkan firman-Nya, menyangkal diri, dan memikul salib, serta mengikut Dia. Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan yang adalah sumber keselamatan itu, Yesus yang adalah pokok keselamatan itu, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, menjadi sumber motivasi ketaatan bagi kita dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu taat kepada Bapa yang di sorga. Biarlah ya Tuhan, kiranya kami juga memiliki ketaatan itu, untuk taat kepada perintah Tuhan, ketentuan Tuhan, arahan Tuhan bagi kebaikan hidup kami dan bagi kemuliaan nama. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.